Bahan kajian kita pada pertemuan yang kelima kita beri judul adalah pemerintah dan keseimbangan ekonomi makro. Setelah mengikuti perkuliahan minggu yang kelima ini, diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan peranan pemerintah dalam perekonomian. Kenapa kita sebut peranan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor? Karena setelah ada pemerintah, maka sekarang pelaku ekonomi akan bertambah satu, yakni pemerintah. Sebelumnya kita sudah punya pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan. Sekarang tambah satu lagi, yakni adalah pemerintah, sehingga sering juga orang menyebutnya dengan perekonomian 3 sektor. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa nanti harus mampu menjelaskan bagaimana keseimbangan ekonomi makro dengan adanya pemerintah. Dan akan ditutup dengan harapan kita mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep angka pengganda pemerintah, jadi multiplier dari pemerintah. Karena apa? Karena nanti ketika pemerintah berperan dalam perekonomian itu akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi satu negara. Saya mulai dengan menjelaskan dulu dari awal bagaimana sekarang interaksi antar pelaku ekonomi setelah ada kehadiran pemerintah. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian, kalau kita lihat secara ekonomi makro, itu digambarkan oleh arus lingkar ekonomi ya, tapi kita lihat dari sisi ekonomi makro ya. Kita sudah menyatakan pada minggu lalu ketika kita bicara perekonomian 2 sektor. Perekonomian yang hanya terdiri atas rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Mereka berinteraksi baik itu di pasar input maupun di pasar output. Ketika pemerintah hadir sekarang, maka sekarang bisa kita lihat ada 3 sekarang pelaku ekonomi sekarang ya. Saya menempatkan pemerintah itu pada bagian tengah dari arus lingkar ekonomi kita gitu ya. Sama sisi kiri, sisi kanan tetap sebagai perusahaan. Di sebelah kanan itu ada kata perusahaan, rumah tangga ada di sebelah kiri ya. Kalau kita perhatikan sekarang adalah apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Kita sudah paham minggu lalu, rumah tangga itu melakukan proses pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Itulah yang kita catatkan sebagai pengeluaran konsumsi. Di sisi yang lain kita lihat sekarang adalah perusahaan itu menggunakan faktor-faktor produksi. Baik itu berupa faktor produksi tenaga kerja, baik itu katakanlah penggunaan faktor produksi gedung, modal dan seterusnya gitu ya. Maka kita lihat aspek yang kedua, di situ perusahaan, di situ ada pengeluaran perusahaan itu, ada gaji, ada upah, ada bunga, ada sewa, dan ada dividen ya. Tapi kemarin minggu lalu saya sudah menjelaskan, dalam ekonomi makro kita mengasumsikan pengeluaran dari perusahaan itu bentuknya adalah investasi. Yang kita berikan dengan notasi I besar ya, dan sifatnya pun minggu lalu kita buat sifat investasi yang sederhana, yaitu adalah investasi yang sifatnya autonomus. Sekarang kita lihat adalah bagaimana pemerintah. Pemerintah sekarang itu ada 3 kegiatan ekonomi, ya, ada 3 kegiatan ekonomi yang ada 4 kegiatan ekonomi yang tergambar dalam ekonomi makro ini. Yang pertama kita lihat ada nomor 3 di situ, gaji, bunga dan transport. Itulah pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah itu membayarkan gaji kepada para pegawai negeri lah ya, pegawai pemerintah gitu ya.
Kita sudah paham ada pegawai negeri sipil, ada ABRI, ada kepolisian gitu ya. Kemudian pemerintah juga membayar bunga, pemerintah juga membayar transfer subsidi. Nanti secara detail akan kita bahas ya. Itu adalah kegiatan nomor 3 di sana. Kegiatan nomor 4 itu tertulis kata pajak. Itu berarti bahwa rumah tangga itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Dan itulah sebagai penerimaan pemerintah ya. Jadi pemerintah memperoleh penerimaannya dari hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh rumah tangga. Itulah kegiatan nomor 4. Kita lihat sekarang ada kegiatan nomor 5. Kegiatan nomor 5 itu pajak, tapi kita lihat sekarang ada arah pajak itu adalah arah pajak ke perusahaan ke pemerintah. Itu artinya apa? Perusahaan itu membayar pajak ke pemerintah. Jadi perusahaan itu membayar pajak. Apa saja nanti akan kita perhatikan ya. Pajak apa saja yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah nanti kita akan bahas. Kemudian ada transaksi ekonomi berikutnya yang nomor 6. Itu adalah pembelian barang dan jasa. Artinya apa? Pemerintah itu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu menjadi pengeluaran. Jadi kalau kita lihat sekarang aktivitas pemerintah sebenarnya tergambar atas 4 aktivitas ini. Aktivitas nomor 3, aktivitas nomor 4, aktivitas nomor 5, dan aktivitas nomor 6 ya. Nah, aktivitas nomor 3 dan nomor 6 itu nanti akan kita golongkan sebagai pengeluaran pemerintah ya. Sebagai pengeluaran pemerintah. Kemudian aktivitas nomor 4 dan aktivitas nomor 5 itu jadi penerimaan pemerintah. Inilah secara sederhana bagaimana arus lingkar ekonomi setelah sekarang ada kehadiran pemerintah ya. Ini slide ini saya ambil dari hasil googling saya di Google. Saya lupa siapa yang membuat ini, tapi saya melalui media ini saya menyampaikan terima kasih karena saya melihat ini cocok nih ya. Gambar ini sederhana bisa kita pakai. Jadi terima kasih kepada yang sudah membuat slide yang sederhana ini ya. Jadi slide yang sederhana bagaimana menyederhanakan ya interaksi antara rumah tangga, pemerintah dan perusahaan ya. Jadi saya hanya memakai slide yang saya googling di Google ya. Terima kasih untuk sekali lagi saya mohon maaf saya menggunakan materi ini di dalam perkuliahan saya. Saya lupa namanya siapa ya. Atas dasar itu sekarang kita mulai. Berarti kalau kita bicara pemerintah sekarang akan ada 2 sebetulnya pos besar ya. Pos besar yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, pos berikutnya adalah penerimaan pemerintah. Kita mulai dengan pengeluaran pemerintah. Ada 3 pos penting atau pos utama pengeluaran pemerintah ya. Yang pertama tadi adalah pemerintah itu membeli barang dan jasa. Membeli barang dan jasa. Inilah tadi aktivitas yang saya tunjukkan di aktivitas nomor 6. Berarti apa? Pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalkan, pemerintah itu membangun jembatan. Tentunya dalam membangun jembatan itu perlu material, ya, bahan-bahan bangunan. Dan bahan-bahan bangunan ini dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu pemerintah membeli nih perusahaan-perusahaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kita lihat pada konten yang sekarang, saya mengingat betul 2 hari yang lalu ketika Pak Presiden kita, Bapak Jokowi berada di Bali menggaungkan kita harus bangga produk Indonesia gitu ya. Kita melihat bahwa banyak ternyata catatan-catatan beliau bahwa masih banyak departemen-departemen yang menggunakan barang-barang impor padahal ada di Indonesia. Nah, jadi pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia itu kan mestinya akan sangat memberikan dampak kepada perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk berkembang. Artinya kenapa? Uangnya kan mengalir dari pemerintah ke perusahaan tersebut. Tapi jika barang-barangnya semuanya diimpor gitu ya, yang menikmatinya kan bukan pelaku ekonomi domestik kita. Yang menikmatinya adalah pelaku ekonomi luar negeri gitu ya. Berarti apa? Kita menolong luar negeri.
Oleh karena itu sangat wajar dan pantas jikalau memang ada catatan penting dari Pak Presiden kita agar ya kita pemerintah khususnya itu ya harus bangga membeli produk-produk Indonesia jikalau memang itu ada di Indonesia. Kecuali memang kalau nggak bisa kita hasilkan ya. Hal yang sama nanti Anda ketika Anda nanti sudah masuk menjadi pebisnis gitu ya, pebisnis ya, Anda menjalankan bisnismu membutuhkan bahan baku, membutuhkan mesin gitu ya. Ya kalau masih ada di Indonesia dan menurut Anda itu adalah kualitasnya bagus gitu ya, janganlah kita cenderung untuk import dari luar ya. Gunakanlah produk domestik kita. Bangga atas produk-produk dalam negeri gitu ya. Yang pertama pengeluaran pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pemerintah itu harus membayar gaji pegawai. Seperti yang sudah kita pahami adalah negara ini kan harus diselenggarakan administrasinya. Harus berjalan pelayanan. Kalau dia ada kuliah di perguruan tinggi negeri gitu ya, maka kan dosennya kan harus dibayar. Dosennya kan harus dibayar. Siapa yang bayar itu pemerintah, karena mereka adalah pegawai negeri sipil. Kalau kita ke kantor kelurahan, di kantor kelurahan kan ada lurah, kemudian ada yang membantu Pak Lurah, ada sekretaris, ada semua itu. Jadi orang-orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintah melayani masyarakat itu kan harus dibayar gajinya. Siapa yang membayar gajinya itu adalah pemerintah ya. Nah, secara umum kita akan bisa nanti pastikan bahwa pembayaran gaji itu adalah pembayaran gaji untuk pegawai negeri sipil, untuk ABRI dan untuk kepolisian gitu ya. Nah, ini dia kurang lebih ya. Secara besar-besarnya saja dulu ya. Tentunya akan banyak pengeluaran lainnya ya. Tapi yang penting adalah pemerintah harus memastikan layanan ya pemerintah untuk masyarakat. Oleh karena itu kan harus ada orang yang bekerja di sana. Nah, orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, mereka kan harus membayar gaji. Harus membayar gaji ya, supaya administrasi itu berjalan. Pengeluaran yang ketiga adalah pemerintah melakukan transfer payment ya, ada pembayaran transfer kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Seperti apa misalnya? Ini adalah satu pengeluaran yang diberikan oleh pemerintah bukan oleh karena seseorang itu memberikan kontribusi yang sifatnya adalah menghasilkan barang, memberikan jasa ya. Kalau tadi kan pegawai negeri, pegawai kelurahan, pegawai kecamatan, kemudian di kejaksaan gitu ya kan mereka memberikan layanan kepada masyarakat ya kan, ada jasa ya, mereka dibayar dong. Nah itu dia. Tapi kalau transfer payment tidak, ini adalah satu bentuk pembayaran transfer yang dilakukan pemerintah bukan oleh karena seseorang itu menghasilkan barang dan jasa. Seperti apa misalkan? Misalkan ada pemerintah itu, katakanlah ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang sudah tua gitu ya, mohon maaf sekali ya, yang tidak mampu lagi beraktivitas gitu ya. Mereka tinggal di satu tempat, kemudian dirawat oleh pemerintah. Semua proses perawatan, pembiayaan ini diberikan oleh pemerintah ya. Itu kita berikan transfer payment. Jadi ini adalah 3 pos utama. Jadi 3 pos utama inilah nanti yang di dalam konsep ekonomi makro itu kita berikan notasinya adalah G. G besar ya, G besar. G dari kata government. Misalnya government expenditures. Government expenditures. Jadi government spending. Berarti apa? Pengeluaran pemerintah untuk 3 utama yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu dulu yang pertama, komponen pertama. Tadi yang sudah saya katakan bahwa ada kalimat transfer of payment ya, saya detailkan lagi. Jadi transfer of payment ini nanti kodenya adalah T besar R kecil. T besar R kecil. Ini bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah ya. Ini karena bukan oleh karena pemerintah mendapatkan barang, mendapatkan jasa karena dihasilkan oleh pihak-pihak tertentu, tidak. Seperti yang saya katakan, ini hanyalah pemberian langsung kepada warganya ya. Pemberian langsung kepada warganya. Saya sudah berikan tadi contoh, misalkan adalah bantuan pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat yang tidak mampu gitu, yang tidak mampu.
Ya bahkan ada juga pembayaran pensiun ya. Jadi kalau ada di antara Anda memahami bahwa pegawai negeri itu ada usia kerjanya ya. Setelah dia berumur, kalau dia adalah guru atau dosen seperti saya kebetulan bukan pegawai negeri sipil ya, tapi untuk dosen, guru itu 60 tahun. Setelah lewat dari 60 akan masuk masa pensiun ya. Masa pensiun itu akan mereka mendapatkan uang pensiunnya ya. Ada juga mengkategorikan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atas pembayaran pensiun itu dapat digolongkan sebagai transfer of payment ya. Transfer of payment. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua adalah tadi penerimaan. Itu tadi yang kita katakan adalah kalau kita kembali ke gambar yang sederhana ini adalah alur yang keempat ditambah dengan alur yang kelima. Yaitu apa? Pembayaran yang diterima pemerintah dari rumah tangga sebagai pajak rumah tangga. Yang nomor 5 itu adalah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan ke pemerintah sebagai pajak perusahaan. 4 dan 5 inilah yang kita sebut sebagai penerimaan pemerintah. Berupa apa? Pajak. Pajak inilah nanti yang harus dikelola oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Sekali lagi ya. Pajak yang dibayar masyarakat inilah, baik itu pajak yang dibayar oleh rumah tangga dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, itulah nanti yang harus dikelola oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Jadi sebetulnya kemampuan perusahaan itu untuk menjalankan aktivitas ekonomi satu negara sangat ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak. Nanti ada juga penerimaan pemerintah bukan dari pajak ya. Nah, bukan dari pajak. Jadi kalau kita ingin sebetulnya memastikan penyelenggaraan roda perekonomian negara kita ini berjalan baik, mestinya adalah harapan kita semua orang taat bayar pajak. Ada orang bilang bahwa orang bijak taat bayar pajak gitu ya. Jadi sekarang adalah masyarakat sudah bayar pajak, rumah tangga sudah bayar pajak, perusahaan sudah bayar pajak, sekarang pemerintah kita minta untuk mengelolanya dengan baik. Kelolalah pajak yang sudah dikumpulkan atau dibayarkan oleh masyarakat itu untuk membiayai pembangunan ekonomi kita, membiayai penyelenggaraan negara kita, dan seterusnya. Sehingga kita nanti akan berharap rakyat pun akan senang hati memberikan atau membayar pajaknya, karena mereka percaya pemerintah itu mengelolanya dengan baik, menggunakannya dengan tepat, dan memastikan pajak yang dibayar oleh masyarakat itu dikelola oleh pemerintah, digunakan untuk menyelenggarakan perekonomian kita ini, dan akan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Nah, sekarang mari kita cek lebih lanjut lagi. Pajak itu sebetulnya itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Tentunya ada perhitungan-perhitungannya ya. Nah, ada perhitungan-perhitungannya. Ada, kalau nanti kita lihat di pajak penghasilan sebagai contoh, ada hitungan-hitungannya. Ada satu besaran penghasilan seseorang yang tidak dikenakan pajak ya, tidak dikenakan pajak. Tapi inti dasarnya yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa pajak itu adalah wajib, harus kita bayar ke pemerintah bagi kita yang memiliki penghasilan yang memang sudah wajib untuk dikenakan pajak. Berikutnya perlu yang kita pahami adalah pajak itu tadi adalah sumber dana pemerintah, sumber penerimaan pemerintah. Saya katakan sumber dana pemerintah karena apa? Karena pajak inilah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan.
baik itu di pusat maupun di daerah. Baik itu di pusat maupun di daerah. Seperti apa misalkan? Pemerintah membangun fasilitas umum, membangun misalkan adalah rumah sakit, membangun katakanlah gedung-gedung sekolah, membangun puskesmas. Itu kan butuh uang. Pemerintah butuh uang. Dari mana pemerintah butuh uang? Pertama tentunya adalah sumber penerimaan pajaknya. Itu pajak yang dibayar oleh warga. Pemerintah ingin membangun fasilitas air bersih. Pemerintah ingin membangun fasilitas jalan. Pemerintah ingin membangun fasilitas umum lainnya, fasum dan fasos. Gitu ya. Maka kan pemerintah membutuhkan uang. Pemerintah membutuhkan dana. Dari manakah pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai pembangunan fasum dan fasos itu adalah dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Pajak yang dibayar oleh penduduk satu. Dan masih banyak lagi yang harus didanai oleh pemerintah. Kegiatan produktif. Ya, seperti kemarin misalkan adalah tiba-tiba kita kan ada langka minyak goreng nih. Pemerintah melakukan operasi pasar. Itu kan perlu ada uang juga. Uang juga. Ketika kemarin kita ada COVID-19 ya, sampai sekarang sih masih COVID, tapi adalah bantuan-bantuan yang dulu mulai tahun 2020, sepanjang 2020, 2021, berbagai banyak skema-skema yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong warga. Itu semua perlu dana. Itu semua perlu pembiayaan. Dari mana? Dari pajak. Jadi pajak ini adalah sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunannya. Harapan kita, seperti yang sudah disampaikan tadi, dana yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat dalam bentuk pajak itu kelola dengan baik ya. Kelola dengan baik. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jadikanlah itu untuk mendanai, membangun fasilitas umum, membangun fasilitas sosial yang kita perlukan, mendanai untuk anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang nanti akan memberikan manfaat kepada masyarakat ya. Nah, oleh karena itu maka sekarang kita bisa paham bahwa ketika kita membayar pajak atas penghasilan yang kita peroleh, kan setiap masyarakat kan yang bekerja kan penghasilan, kan dia dapat namanya dengan penghasilan, kan dia harus bayar pajak. Jadi kalau kita nanti adik-adik nanti bekerja di perusahaan-perusahaan, ya, nanti mendapatkan namanya dengan upah atau gaji bulanan, kan Anda harus bayar pajak ke negara. Anda akan dapat nanti net take home pay kita. Berarti apa? Penghasilan setelah dipotong pajak. Setelah dipotong pajak. Sehingga ketika kita sudah membayar pajak ke negara, sebagian uang kita itu kan kita serahkan ke pemerintah. Maka sebetulnya ada pajak itu di dalam konsep berpikir kita itu akan mengurangi kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Katakanlah demikian. Saya punya gaji 1.000. Saya kasih contoh saja 1.000, contoh 1.000. Saya harus bayar, kalau saya tidak bayar pajak, berarti kan 1.000 uang saya bawa pulang ke rumah. Saya akan bisa membeli barang dan membeli jasa. Ketika saya harus membayar pajak, katakanlah saya bayar pajak 100 misalkan, ini contoh saja ya supaya gampang. Uang saya kan sekarang tinggal 900 kan? Berarti ada 100 penghasilan saya yang tidak bisa saya gunakan untuk membeli barang dan jasa. Ini yang dikatakan orang bahwa pajak itu akan berdampak kepada pendapatan disposable masyarakat. Pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat. Maka pendapatan masyarakat setelah kena pajak, itu nanti yang kita sebut istilahnya dengan disposable income. Pendapatan disposable. Yaitu apa? Pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan. Yaitu apa? Pendapatan setelah dipotong pajak. Pendapatan setelah masyarakat membayar pajaknya. Saya sudah jelaskan kemarin ketika belum ada pemerintah,
pendapatan kita itu akan sama dengan pendapatan disposable kita, karena kita tidak membayar pajak, belum membayar pajak. Tapi setelah membayar pajak akan berkurang, Ya. Di sisi yang lain nih, pemerintah sekarang memperoleh uang dari pembayaran pajak oleh masyarakat. Dia punya uang sekarang. Ketika dia sudah punya uang sekarang, bahwa kemampuan keuangan pemerintah kan bertambah. Karena uangnya bertambah banyak. Sehingga dia bisa menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Bisa membangun gedung sekolah, bisa membangun puskesmas, bisa membangun balai-balai latihan kerja, bisa membayar guru, bisa membayar pegawai kelurahan, bisa membayar ABRI, bisa membayar polisi, dan seterusnya. Itu semua yang kita perlukan, itu semua adalah jasa dan barang, jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jalan di desa rusak, diperbaiki, diaspal. Kalau sudah berlubang-lubang, ya diperbaiki gitu ya. Pengairan di persawahan yang tidak bagus, irigasi primer yang menjadi tanggung jawabnya oleh Pemda misalkan, dalam Dinas Pertanian, itu harus diperbaiki supaya masyarakat itu bisa menanam padi yang betul. Ketika kita di jalan-jalan raya gitu ya, ada jalan raya yang berlubang-lubang harus diaspal gitu ya. Karena kalau dibiarkan berlubang-lubang kan berbahaya. Bisa nanti motor masuk lubang, bisa kecelakaan, itu semua. Berarti sekarang apa? Pemerintah, kalau kita membayar pajak, berarti apa? Kemampuan keuangan negara itu akan bertambah baik dalam menyediakan barang dan jasa publik. Ya. Ini adalah aspek yang kedua yang harus kita dapatkan dalam pemahaman kita tentang mengapa kita perlu harus membayar pajak. Ya, tentunya sekali lagi, warga yang bijak tahap bayar pajak, pemerintah harus mengelolanya dengan baik. Gunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi, ya, harus kepentingan masyarakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa jenis pajak ya yang bisa dibebankan, dikenakan kepada masyarakat. Ya. Yang pertama ada namanya dengan tarif yang kita sebut tarif progresif, progressive tax rate. Ini apa sih artinya? Ini adalah satu sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah, di mana persentase pajak yang harus dibayar oleh masyarakat itu bertambah apabila pendapatannya semakin meningkat, ya. Jadi semakin meningkat pendapatan seseorang, maka bayar pajaknya pun harus semakin besar. Harus semakin besar. Ya, ketika pendapatan kita katakanlah range-nya katakanlah ini, kita hanya dikenakan 5%. Ketika pendapatan kita naik lagi, naik jadi 15%. Ketika pendapatan kita lebih besar lagi, naik jadi 25%. Ketika pendapatan kita lebih besar lagi, naik menjadi 35%. Demikian seterusnya. Saya minta Anda coba di googling, di internet gitu ya, bagaimana pengenaan tarif progresif ini antara di Indonesia dan di negara-negara ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Kalau kita ada 5%, 10%, 15%, saya nggak salah 25% sampai 35% ya. Itu namanya tarif progresif. Yang kedua jenis tarif kita adalah tarif degresif, malah kebalikan daripada progresif yang tadi. Degressive tax rate. Ini adalah sistem pajak yang persentase yang dikenakan pajak itu semakin lama semakin menurun pada saat pendapatannya semakin lama semakin bertambah. Kalau yang tadi kan pendapatan kita bertambah, dulunya kita kena 5%, sekarang menjadi 10%. Kalau ini tidak, makin berkurang, sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, sebaliknya. Jadi lagi saya harapkan Anda bisa menggoogling lagi di internet ya. Kira-kira nih negara-negara, apakah ada negara-negara di dunia ini
ya di seluruh penjuru dunia inilah ya, yang menerapkan namanya tarif degresif ini ya. Tolong nanti diperhatikan dengan baik ya. Itu adalah contoh-contoh. Ini penting bagi kita. Bagaimana pemerintah menerapkan tadi tarif progresif, bagaimana pemerintah menerapkan tarif yang sifatnya degresif ya. Nah, yang ketiga, ada lagi namanya tarif proporsional. Proportional tax rate. Ini adalah satu jenis penetapan besarnya pajak yang dikenakan caranya seperti ini nih. Persentase pungutan pajaknya tetap ya, berapapun tingkat pendapatannya. Katakan pajaknya 10%. Pendapatan kita 1.000, kita kena 10%. Pendapatan kita 1 juta, kita tetap 10%. Pendapatan kita 1 triliun misalkan, anggap saja 1 triliun, tapi bukan graduaries ya, bukan graduaries. Katakanlah perhatian 10 juta, 100 juta, 1 M, tetap pajaknya 10%. Itu yang kita sebut namanya dengan tarif proporsional. Ya, yang nanti akan sering kita gunakan sebagai contoh-contoh hipotetis kita ketika kita membahas tentang pemerintah ya, dalam menghitung keseimbangan ekonomi ya. Jadi kalau ini adalah nanti akan kita lihat adalah 10% dari pendapatan seseorang. Ya, berarti adalah pajaknya lah 10% dari pendapatan. Kalau pemerintah menambah pajaknya, persentase pungutan pajaknya, katakanlah dari 10% menjadi 15%, berarti pajak kita kan 15% dari pendapatan. Yang keempat dan yang terakhir biasanya ada 4 jenis ini yang dibahas namanya dengan tarif tetap ya, fixed tax rate ya, tetap ya. Jadi berapapun pendapatan kita, pajak kita tetap. Itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan. Katakanlah pemerintah mengatakan bahwa warga harus membayar pajak 1 juta. Misalkan. Jadi pendapatan kita adalah di atas 1 juta, bayarnya 1 juta. Pendapatan kita 2 juta, bayar 1 juta, gitu ya. Tapi jangan 1 juta lah, terlalu ekstrim contohnya, 100 deh, 100. Pendapatan kita 1 juta, bayar 100. Pendapatan kita 10 juta, bayar 100. Pendapatan kita 100 juta, bayar 100. Jadi namanya adalah fixed rate, ya, fixed tax rate. Jadi T, pajak kan dikasih kode dengan T, ya, T sama dengan 100, gitu misalkan. Maka itu adalah kita katakan tadi, saya kasih contoh dulu supaya ada mudah ya. Jadi kalau tadi adalah, kalau yang ini saya bisa kasih fungsinya akan menjadi sebenarnya nih. Jadi pajaknya itu adalah T yang tadi, itu adalah T kecil, ya dikali dengan pendapatan kita. Katakanlah pendapatan kita Y, pendapatan nasional. Jadi T itu adalah di mana T yang ini adalah persentase besar pajaknya. Misalkan 10%, 12% ya. Sementara kalau yang di bawah ini, saya bisa katakan pajaknya itu akan sama dengan T akan sama dengan 100 misalkan. Jadi berapapun pendapatan kita pajaknya 100 gitu ya. Berapapun. Oke, ini adalah nanti di dalam contoh-contoh hipotetis ketika kita membahas keseimbangan ekonomi biasanya yang sering kita gunakan adalah tarif pajak yang sifatnya proporsional atau tarif pajak yang sifatnya adalah tetap ya. Nah, setelah kita memahami tadi adalah pajak, maka sekarang kita dapatkan apa sih dampak ketika masyarakat itu membayar pajak ke pemerintah ya. Nah, yang pertama adalah dampaknya terhadap pendapatan yang siap konsumsi, pendapatan setelah pajak ya. Kita berikan notasi adalah YD, Y dari kata pendapatan, D dari kata disposable. Jadi disposable income. Ini adalah pendapatan yang siap digunakan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Untuk membeli barang dan jasa ya. Untuk membeli barang dan jasa. Tadi sudah kita sampaikan setelah ada pemerintah maka penduduk wajib membayar pajak. Berarti setiap pendapatannya dia harus bayar pajak dulu nih ke pemerintah. Setelah itu
Setelah itu baru pendapatan itu digunakan untuk membeli barang dan jasa, untuk konsumsi. Jikalau masih ada kelebihan, maka dia harus tabungnya, ada punya saving. Maka secara sederhana sekarang, pendapatan disposable itu kita berikan notasinya adalah Y dikurangi dengan T. Y itu adalah pendapatan individu, kalau kita bicara dengan nasional menjadi apa? Pendapatan nasional. Maka sekarang pendapatan disposable atau pendapatan siap dikonsumsi itu adalah pendapatan total dikurangi dengan pajak, ya. Pendapatan total dikurangi dengan pajak. Nah, saya kasih misalkan contoh supaya mudah, ya. Saya kasih contoh sekarang. Misalkan saya katakan demikian. Ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh mana tadi? Ini. Sorry. Ini. Nah, ini. Saya kasih dulu contoh. Misalkan katakanlah pemerintah, ini ya, misalkan pemerintah menetapkan pajak sebesar 10% dari pendapatan nasional, gitu ya, pendapatan nasional. Maka sekarang kita dapatkan, nah maka dampaknya sekarang, dampak terhadap pendapatan siap konsumsi. Nah, konsumsi bisa kita hitung sekarang. Nah, sekarang kita katakan, kita pastikan dulu yang pertama, bagaimana sih besar pajak, ya? Bagaimana sih besar pajak yang yang ditetapkan oleh pemerintah, kan? Maka sekarang saya buatkan pajak dulu, ya, pajak. Maka T ditetapkan berarti apa? 10% dari pendapatan. Jadi ini 10% dari pendapatan nasional, ya, misalkan demikian supaya mudah saja. Maka sekarang T ini akan sama dengan 10%, kan? Berarti adalah 10% dari Y. Berarti apa? 10% dari pendapatan, kita kasih dia Y besar. Maka sama dengan saya katakan T akan sama dengan 0,1 Y. Jadi 10% Y. Y ini pendapatan nasional kita. Maka sekarang saya katakan fungsi pajak kita, ini dia. Ini menjadi fungsi pajak. Ini besar pajak nih. Ini yang kita sebut namanya menjadi besar pajak, ya. Jadi ini adalah besar pajak. Sering orang juga sebut dengan fungsi pajaknya. Nah, 10%, ya. Jadi kita rasakan 10%. Bagaimana dampaknya terhadap pendapatan disposable? Nah, dampak sekarang terhadap pendapatan disposable-nya saya bisa tuliskan demikian. Dampak pajak terhadap disposable income. Oh, sebentar, saya kasih warna hitam, ya. Ya, saya tuliskan sekarang demikian. Oke, dampak pajak sekarang. Nah, ini dia. Ingat tadi YD itu akan sama dengan, ya kan? Y dikurangi dengan T, gitu kan? Y dikurangi dengan T. Itulah YD-nya kita. Berarti kan sekarang maka YD sekarang akan sama dengan Y-nya apa? Y dikurangi dengan T-nya adalah 0,1 Y. Sehingga akan saya dapatkan sekarang disposable income saya sekarang akan menjadi berapa? 0,9 Y. Lihat, ya. 0,9 Y. 0,9 Y. Itu artinya apa? 10% saya berikan itu ke pemerintah, tinggal 90% di saya sekarang. Maka pendapatan yang siap dibelanjakan itu sekarang hanyalah sebesar 0,9, ya. Maka tadi kita katakan dengan adanya pajak ini akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Clear, ya? Bagaimana dampak dari pembayar pajak yang harus dibayar oleh masyarakat atas pendapatan disposable. Clear, ya? Oke, sekarang dampak yang kedua. Ingat tadi, masyarakat itu punya penghasilan yang akan dia gunakan untuk membeli barang dan jasa. Untuk membeli barang dan jasa, ya, untuk membeli barang dan jasa. Kalau saya katakan misalkan adalah dulu saya punya 1.000, saya bisa 1.000 itu saya gunakan untuk membeli barang dan jasa. Sekarang dari 1.000 itu saya harus bayar pajak, gitu kan? Bayar pajak 100, berarti kan tinggal 900 lagi tuh. Berarti
Berarti dengan adanya sekarang penurunan uang yang saya pegang akan berdampak dong. Jumlah barang dan jasa yang bisa saya beli akan berkurang ya. Karena kan uang saya yang saya gunakan untuk membeli barang dan jasa itu kan berkurang juga. Maka boleh saya katakan, ketika masyarakat itu membayar pajak, maka kemampuan membeli barang dan jasanya berkurang. Akibatnya pengeluaran konsumsinya pun berkurang. Pengeluaran konsumsinya pun berkurang. Karena apa? Karena masyarakat menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, ya. Pajak kepada pemerintah. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan itu secara matematis, gitu ya, secara matematis. Bagaimana dampaknya? Baik, saya coba berikan supaya mudah gitu ya. Katakanlah demikian. Ingatlah bahwa kalau kita ingin mengetahui besar kecilnya pengeluaran masyarakat atas barang dan jasa, kan namanya kan konsumsi. Digambarkan oleh apa? Digambarkan oleh fungsi konsumsi. Digambarkan oleh fungsi konsumsi. Secara umum kita sudah tahu fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan C0. C0 itu kan konsumsi autonomus ya, ditambah dengan B dikali dengan YD. Dikali dengan YD ya. B ini adalah marginal propensity to consume atau MPC. YD adalah disposable income. Saya sudah jelaskan minggu lalu, jikalau masyarakat tidak bayar pajak, maka tanpa pajak konsumsi bisa kita tekan sekarang. C sama dengan C0 tambah B kali Y. Kan nggak ada bayar pajak dia. Kan seharusnya kan YD itu apa? Y dikurangi dengan T. Ketika T-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan YD. Maka tanpa pajak, pengeluaran konsumsi adalah C sama dengan C0 tambah BY. Sekarang dengan pajak. Dengan pajak itu adalah C sama dengan C0 kali B kali YD. Tahu? YD itu sendiri adalah Y dikurang T. Maka sekarang saya dapatkan pajak akan sama dengan C0 tambah BY. Kalau sekarang kita lihat dampaknya, sekarang izin saya tuliskan, maka ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi pajak akan sama dengan pajak ya. Saya tuliskan sekarang, sini aja supaya enak. Akan sama dengan sekarang nih, kita buka nih, C sama apa? C0 itu kan tambah tambah B dikali dengan Y berarti apa? BY, kemudian B dikali dengan minus T berarti apa? Minus BT, gitu kan? Sekarang kalau kita lihat sekarang dengan adanya sekarang pajak, berarti sekarang apa? Konsumsi kita itu kalau kita bandingkan antara dengan pajak ini dan tanpa pajak ini kalau saya katakan ini adalah, katakanlah sekarang ini adalah 1, ini adalah sekarang saya katakan 3, apakah sekarang perbedaan 1 dengan 3? Ya kan sekarang kita lihat nih, perbedaan antara 1 dengan 3 itu adalah apa? Minus BT. Nah, minus BT. Maka sekarang kita katakan adalah apa? Membayar pajak itu akan mengurangi konsumsi masyarakat sebesar mana? B kali dengan T. Nah, ini dia. Nah, maka sekarang saya boleh simpulkan sekarang dampak gitu ya. Sekarang saya tuliskan sekarang ya. Dampak pembayaran pajak oleh masyarakat akan menyebabkan pengeluaran konsumsi akan berkurang sebesar mana? B kali dengan T dibanding dengan konsumsi tanpa ada pajak. Itu dia. Ini adalah dampaknya ya. Dampak kalau masyarakat itu bayar pajak, maka pengeluaran masyarakatnya untuk konsumsi akan berkurang. Sebesar mana?
sebesar B kali dengan T. Sampai situ bisa ya? Baik. Jadi sudah teranglah sekarang bahwa ketika pemerintah itu akan memungut pajak dari masyarakat, maka pengeluaran konsumsi masyarakat itu akan berkurang sebesar B kali dengan T. Ya. Bagaimana contohnya? Saya kasih sekarang contoh. Contoh dalam bentuk angka ya, saya kasih sekarang contoh. Sekarang contoh. Misalkan saya katakanlah fungsi konsumsi. Misalkan fungsi konsumsi itu katakan adalah C sama dengan 100 ditambah dengan 0,5 YD gitu ya. Itulah fungsi konsumsi. Sekarang kita katakan pajak itu katakanlah sederhana saja sekarang, pajak tetap ya. Pajak sama dengan 100 gitu kan. Pajak dengan 100. Sekarang kita misalkan jika nih ya, jika pendapatan nasional katakanlah Y itu sebesar 2.000. 2.000 ya. Berapakah gitu ya? Dampak lah ya. Bagaimana dampak pajak terhadap pengeluaran konsumsi, gitu kan? Sekarang kita cek sekarang. Katakanlah yang pertama-tama saya lihat dulu adalah konsumsi. Pengeluaran konsumsi tanpa pajak. Tanpa pajak ya. Jadi saya buat sekarang tanpa pajak. C akan sama dengan 100 ditambah dengan 0,5 kali Y. Pajaknya 0. Ya, tanpa pajak kan? Akan saya dapatkan berapa? 100 saya tambah dengan 0,5 Y. Ketika Y-nya sama dengan 2.000, saya bisa hitung sekarang. 100 ditambah dengan 0,5 saya kali dengan 2.000 itu akan dapatkan sama dengan sekarang berapa? 1.100 ya, 1.100. Itu dia. Jadi sekarang kalau tanpa pajak itu pengeluaran konsumsi itu sebesar 1.100. Sekarang ada pajak. Pengeluaran konsumsi dengan adanya pajak. Nah, sekarang mari kita hitung. C akan sama dengan 100 ditambah dengan 0,5 kali Y ya. Y dikurangi dengan T. T-nya berapa? Dikurangi dengan T, ini akan sama dengan 100. Saya tambah dengan 0,5 kali Y kurang T-nya tadi berapa? 100 ya. T-nya 100. Ada pajak kan? Ini akan sama dengan 100. Saya tambah dengan 0,5 kali Y. 0,5 Y dikurangi dengan 0,5 kali 100. Kan 0,5 dalam buka kurung ya. Ini kurangi dengan 50 ya. 50. Maka kan saya dapatkan C akan sama dengan 100. Saya tambah 100 dikurangi 50. Jadi tinggal 50 ya. 50 saya tambah dengan 0,5 Y. Sehingga akan saya dapatkan C akan sama dengan 50. Saya tambah dengan 0,5 kali dengan 2.000. Akan saya dapatkan berapa? Akan sama dengan 1.050. Jadi 1.050. Jadi besar konsumsi masyarakat sekarang setelah ada pajak itu menjadi 1.050. Lihat tadi tuh, ya. Pengeluaran konsumsi tanpa pajak 1.100, yang ini ya 1.100, ini 1.100. Oke, ini pengeluaran tanpa pajak ya. Pengeluaran tanpa pajak dia adalah 1.100. Nah, tanpa pajak. Pengeluaran dengan pajak itu sebesar 1.050. 1.050. Berarti berapa bedanya? Ya kan?
Bedanya berapa sekarang? Selisihnya berapa sekarang? Nih perbedaannya sekarang. Perbedaan antara C dengan pajak dengan C tanpa pajak. Lihat berapa jadinya? Sebesar berapa? 1050, berarti 1050 dengan pajak, 1100 tanpa pajak, berarti apa? 50 ya. Ini sebesar 50. Kalau sekarang kita 50 dari mana? Itu adalah ini akan sama dengan yang tadi. B dikali dengan T, gitu kan? B-nya berapa? 0,5, 0,5, T-nya berapa? 100. Akan sama dengan 50, persis seperti yang tadi. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa jikalau ada pembebanan pajak itu, konsumsi masyarakat itu akan berkurang. Sebesar mana? Sebesar B dikali dengan T. Yang tadi ya, ini nih. Akan berkurang sebesar mana? Akan berkurang sebesar B dikali dengan T. Ini dia. Sama nih seperti ini. Minus 50. Maka clear ya semuanya ya. Bagaimana dampak dari pajak terhadap pengeluaran konsumsi. Ada pertanyaan. Setelah kita membahas bagaimana dampak pajak terhadap terhadap konsumsi, maka berikutnya kita akan bahas bagaimana dampak adanya pajak itu terhadap tabungan masyarakat. Nah, intinya sebenarnya sederhana. Dasar berpikir kita adalah setiap kita membayar pajak, maka uang penghasilan yang kita miliki itu akan berkurang sebesar pajak yang kita bayar kepada pemerintah. Konsekuensinya adalah kemampuan kita untuk konsumsi juga akan berkurang. Kemampuan kita untuk menabung juga akan berkurang. Karena apa? Kita sudah tahu betul. Pendapatan kita itu akan kita gunakan untuk konsumsi dan juga akan kita gunakan untuk tabungan. Maka secara prinsip umum, saya boleh sampaikan, setiap masyarakat membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu akan mengurangi penghasilan seseorang, akan berdampak terhadap jumlah uang yang akan dia gunakan untuk konsumsi dan juga untuk tabungan. Maka pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat itu akan mengurangi konsumsi dan juga mengurangi tabungan masyarakat. Bagaimana bisa? Mari sekarang kita cek. Saya kasih contoh sederhana saja. Adalah, ingatlah kemarin, saya kasih contoh sekarang. Contoh ya. Contoh sederhana saja. Contoh ya. Kemarin udah kita katakan bahwa pendapatan disposable masyarakat itu gitu ya, pendapatan disposable masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan juga tabungan, gitu kan kemarin ya. Atau saya boleh katakan sekarang disposable income itu akan sama dengan C saya tambah dengan S, gitu kan? Saya tambah dengan S. Di mana sekarang? Ingat tadi? Di mana YD itu akan sama dengan Y saya kurangi dengan T, gitu kan? Pendapatan dikurangi dengan pajak. Sehingga sekarang saya boleh katakan Y dikurangi dengan T itu akan sama dengan C saya tambah dengan S. Sehingga sekarang saya boleh katakan S itu akan sama dengan Y
dikurangi dengan T dikurangi dengan C. Itu ya. Simple ya. Oke, maka sekarang kita lihat sekarang. Tabungan sekarang. Tabungan pada saat pajak belum ada. Pajak belum ada. Tanpa pajak lah ini ya. Tanpa pajak. Maka sekarang saya katakan S akan sama dengan Y saya kurangi dengan T saya kurangi dengan C gitu kan. Akan sama dengan S akan sama dengan akan sama dengan ya S dikurangi T dikurangi dengan C gitu ya. Oke. Sekarang tabungan pada saat ada pajak. Ya, ini dengan pajak lah ini ya. Ini sebenarnya dengan pajak. Dengan sorry tanpa pajak ini akan sama dengan tanpa pajak ya. Akan sama dengan Y dikurangi dengan C. Mohon maaf. Tanpa pajak itulah Y dikurangi T dikurangi C kan? Ketika T-nya sama dengan 0, ini ketika T sama dengan 0, maka S akan sama dengan Y dikurang T. Tabungan pada saat pajak. Pada saat pajak. Ya, atau ini dengan pajak. Dengan pajak ya akan sama dengan S akan sama dengan Y dikurangi dengan T dikurangi dengan C, atau boleh sekarang saya buat menjadi apa ini? Y dikurangi dengan C dikurangi dengan T gitu kan. Lihat nih. Sekarang saya boleh katakan sekarang sebelum ada pajak S dikurangi dengan Y kurang C. Kemudian sekarang setelah ada pajak, Y dikurangi C dikurangi T kan, maka Y dikurangi C ini kan sebenarnya apa ini? Tabungan sebelum ada pajak kan? Tabungan sebelum ada pajak nih. Maka saya bisa katakan sekarang ini akan sama dengan saya katakan S akan sama dengan Y kurang C itu apa? Tabungan sebelum ada pajak pada saat T sama dengan 0 dikurangi dengan T-nya. Itulah. Ini akan sama dengan tabungan sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Ini apa artinya sekarang? Berarti perbedaan antara tabungan dengan adanya pajak dengan tabungan sebelum ada pajak adalah sebesar T-nya. Sebesar T ya, sebesar T. Artinya apa? Kalau katakanlah sebelum ada pajak tabungan kita 1.000, misalkan saja ya, kita bayar pajak ke pemerintah 200 misalkan. Setelah ada pajak, berarti adalah tabungan kita akan berkurang sebesar itu karena berkurang sebesar T. Kalau kita gunakan pajak yang sifatnya dengan tetap ya. Ini kalau saya bandingkan nih, ini sederhana ya, T dengan 0 ganti 0 nih. Berarti apa? Tabungan sebelum ada pajak, Y dikurangi C. Tabungan pada saat ada pajak, nah adalah Y dikurangi C dikurangi T. Y dikurangi C itu kan nama S di sini nih. Kan sama. Maka sekarang bolehlah saya katakan tabungan pada saat sebelum ada pajak, maksud saya itu akan ada sebesar S dikurangi dengan ini. Ya, ini adalah sebelum ada pajak ya. Setelah ada pajak, tabungan setelah ada pajak itu akan sama dengan S dikurangi ini sendiri. Oke, tidak. Oke. Ketika T tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 lah ya. 0 maka S akan sama dengan ini. Maka pajak akan sama. Sehingga dapat disimpulkan manakah yang lebih besar? Pajak sebelum tabungan sebelum ada pajak atau tabungan setelah ada pajak? Jawabannya adalah apa? Tabungan setelah ada pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan tabungan sebelum ada pajak. Jadi bolehlah kita sekarang dapat kepada kesimpulan umum kita apa sekarang? Pajak itu akan mengurangi konsumsi
dan juga mengurangi tabungan masyarakat. Itu ya. Baik, sekarang. Kalau demikian sekarang kita masuk sekarang berikutnya. Setelah kita bicara tadi adalah ada penerimaan pemerintah, ada pengeluaran pemerintah. Tentunya dari apa? Penerimaan pemerintah berupa pajak itu akan digunakan untuk mendanai pembangunan, mendanai pengeluaran pemerintah ya secara umum lah ya. Maka kalau kita menghitung sekarang, sebetulnya yang dikelola pemerintah apa? Penerimaannya dikelola dengan baik, digunakan untuk membiayai pengeluaran. Sama dengan perusahaan. Perusahaan juga demikian kan, ada penerimaannya, ada pengeluarannya. Ya kan? Ada penerimaan usaha, ada pengeluaran perusahaan, namanya dapat laba kotor. Gitu ya. Kalau kita bicara lagi di perusahaan, ada bicara apa lagi? Di sana ada namanya arus kasnya. Ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Yang muncul nanti apa jadi apa? Arus kas bersih, gitu ya kalau di perusahaan. Kalau kita gunakan prinsip yang sederhana ini untuk mengevaluasi atau menganalisis kondisi keuangan pemerintah sama sebetulnya. Ada di sana anggaran perusahaan itu apa? Net cash flow-nya perusahaan, pemerintah juga demikian. Pemerintah juga punya net cash flow-nya. Yang kita namanya apa? Anggaran pemerintah. Kalau keseharian itu kita maknai dengan kata apa? Anggaran pemerintah itu adalah selisih antara besarnya pendapatan pemerintah, besarnya penerimaan pemerintah, besarnya pajak pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Ya itu dia. Anggaran pemerintah. Kalau kita pernah mendengar namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya, maka kita akan paham betul itu dulu apa? Selisih antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah ya. Maka secara matematis kita bisa katakan sekarang anggaran pemerintah itu kita simbolkan dengan kata A besar, P besar ya, AP. Namanya apa? Anggaran pemerintah. AP ya, itu anggaran pemerintah namanya. Oke, anggaran pemerintah. Selisih antara pendapatan pemerintah dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Maka secara matematis anggaran pemerintah itu adalah T dikurangi dengan G ya. AP yaitu adalah T dikurangi dengan G. Di mana ini sebentar saya kurangin dulu. Di mana C adalah penerimaan, itu adalah pajak, G adalah pengeluaran, G adalah pengeluaran pemerintah ya, ini adalah G. Nah, ini saya mohon maaf, saya buat dulu supaya enak ya. Ini adalah penerimaan pemerintah. G ya, pengeluaran pemerintah. Nah, jadi yang dikelola pemerintah itu adalah bagaimana pemerintah mengelola anggarannya. Kalau kita perhatikan sekarang, bagaimanakah kondisi anggaran pemerintah? Maka sekarang boleh saya katakan kondisi anggaran pemerintah. Kondisinya ya, pemerintah. Kondisi anggarannya. Nah, ingat tadi anggaran itu adalah penerimaan dikurang dengan pengeluaran ya. Nah, jikalau T-nya jika nih saya tuliskan sekarang nih, jika T-nya lebih besar dari G, maka anggaran surplus. Anggaran pemerintah surplus AG. Ya, artinya apa? T dikurangi G itu adalah positif ya, positif. Berarti pemerintah punya kelebihan.
Sebaliknya, bukan sebaliknya, jika T sama dengan G, maka itu yang kita sebut anggaran pemerintah itu berimbang atau seimbang. Oke, ini tadi yang di atas, mohon maaf. Anggaran pemerintah itu adalah surplus ya, surplus. Anggaran adalah surplus. Artinya apa tadi surplus? Artinya adalah T dikurangi dengan G itu positif. Kalau dia berimbang, berarti apa? T dikurangi G-nya, T dikurangi dengan G-nya itulah 0. Dan yang ketiga, jika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran, maka saya boleh katakan anggaran pemerintah itu anggaran pemerintah defisit. Dikatakan defisit ketika apa? Ketika T dikurangi G-nya itu adalah negatif. Inilah dia, kalau kita katakan kondisi pemerintah, kondisi anggaran pemerintah ya. Oke. Anggaran pemerintah itu adalah selisih antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Secara matematis disebut AP sama dengan T dikurangi dengan G. Jika T dikurangi G itu positif, maka kita katakan anggaran pemerintah surplus. Kapan itu terjadi? Jika T lebih besar dari G. Anggaran pemerintah berimbang pada saat apa? T dikurangi G adalah 0. Terjadi pada saat apa? Penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, anggaran pemerintah defisit. Terjadi pada saat apa? T dikurangi G itu negatif. Terjadi pada saat penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah. Berikutnya, setelah kita bicara mengenai tadi bagaimana dampaknya terhadap konsumsi, dampak pajak terhadap tabungan, dampak pajak terhadap anggaran pemerintah, maka sekarang kita bicara mengenai keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi. Ingat, keseimbangan ekonomi itu terjadi pada saat pendapatan nasional kita atau pendapatan agregat kita sama dengan pengeluaran agregat ya. Dan pada saat pemerintah sekarang sudah hadir, maka pelaku ekonomi sekarang ada 3. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga perusahaan, ada pemerintah. Kalau kita lihat penentuan keseimbangan ekonomi dengan pendekatan pengeluaran. Maka pengeluaran yang harus kita catatkan dalam konteks 3 sektor itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, diwakili oleh fungsi konsumsi, C sama dengan fungsi dari disposable income, pengeluaran investasi perusahaan, yang kita asumsikan secara sederhana saja dulu, itu adalah investasi yang sifatnya autonomus, dan pengeluaran dan pemerintah diwakili oleh pengeluaran pemerintah sebesar G, dan ingat tadi pemerintah juga mengenakan pajak kepada masyarakat. Bagaimanakah kita untuk menetapkan atau menghitung keseimbangan ekonomi makro pada saat perekonomian itu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah ya. Mari sekarang saya jelaskan secara sederhana saja dulu ya. Saya mulai dengan menyatakan demikian. Ingatlah, pendapatan nasional itu sama dengan pengeluaran agregat pada saat
keseimbangan ekonomi. Kita sudah dapatkan notasi-notasinya. Pendapatan agregat itu kita simbolkan dengan Y besar. Pengeluaran agregat itu kita simbolkan dengan AE yang terdiri atas pengeluaran konsumsi, ditambah dengan pengeluaran investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Maka sekarang saya boleh katakan, ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregatnya, ketika Y sama dengan AE, ketika Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G, itu yang saya katakan dengan keseimbangan ekonomi. Pada saat pendapatan nasionalnya lebih kecil dari pengeluaran agregatnya. Pada saat Y-nya lebih kecil dari C, ditambah dengan I, ditambah dengan G, itu yang saya sebut namanya dengan tidak berada pada posisi keseimbangan ekonomi. Pada saat itu kita sebut namanya apa? Perekonomian kita berada pada kondisi ekspansif. Jadi ekspansif terjadi ketika pendapatan nasional kita masih lebih kecil atau lebih rendah dari pengeluaran agregat. Jika pendapatan nasional kita itu, itu dia lebih besar dari pengeluaran agregat kita. Pengeluaran agregat kita. Pada saat pendapatan nasional kita lebih besar dari C ditambah dengan I ditambah dengan G, maka saya katakan ekonomi kita tidak berada pada keseimbangan, melainkan pada saat perekonomian kita berada pada kondisi kontraksi. Jadi kondisi kontraksi itu menunjukkan bahwa pendapatan nasional kita lebih besar dari agregat expenditures. Satu negara memiliki tujuan ekonomi makronya. Salah satu tujuan ekonomi makro sebetulnya adalah perekonomian itu berada pada keseimbangan. Yakni pada saat apa? Pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregatnya. Sekarang bagaimana caranya kita menghitung keseimbangan ekonomi, ya, keseimbangan ekonomi. Kalau dari konsep tadi pengeluaran itu kita bisa dapatkan adalah Y sama dengan AE. Tadi ya, kali ini konsep keseimbangan dari sisi pengeluaran ya. Y sama dengan AE. Berarti apa? Ketika saya kasih dulu sekarang warna merah ini ya supaya lebih mudah. Ketika Y sama dengan AE, yakni apa? Y sama dengan C tambah I tambah G. Nah, cara yang kedua, penentuan keseimbangan itu bisa juga kita gunakan dengan pendekatan, ada yang namanya dengan pendekatan yang kedua, yang kita bisa lakukan caranya dengan menggunakan prinsip yang sama, Y sama dengan AE, ya. Y sama dengan AE. Ingat tadi, Y sama dengan AE itu kalau saya jelaskan lebih detail lagi, pendapatan nasional tadi sudah saya katakan Y sama dengan ya C tambah S tambah T. Dari mana datanya? Ingat, pendapatan nasional kita, pendapatan itu adalah saya ini dulu, saya dari mana datangnya? Ingat YD ya tadi ya saya coba buat dulu dari mana datangnya nih ya, dari mana datangnya? Ingat tadi YD akan sama dengan C ditambah dengan S, kan begitu ya? YD sama dengan S kan? Nah, kemudian saya tuliskan sekarang. YD itu adalah Y dikurangi dengan T akan sama dengan C, saya tambah dengan S.
Maka sekarang saya bisa tuliskan sekarang, Y itu akan sama dengan, saya hanya memindahkan sekarang apa? T dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Maka saya akan apa? C, saya tambah dengan S, saya tambah dengan T. Nah, demikianlah datangnya. Mengapa pendapatan nasional saya bisa tuliskan dengan cara seperti ini ya? Ini caranya. Dari mana datangnya? Inilah cara saya menjelaskan mengapa saya boleh menuliskan pendapatan nasional itu adalah Y sama dengan C ditambah S ditambah dengan T ya. Kemudian pengeluaran agregat kita sudah tahu AE adalah apa? C ditambah dengan I ditambah dengan G. Maka sekarang keseimbangan ekonomi. Saya sekarang boleh tuliskan keseimbangan ekonomi adalah apa? Y sama dengan AE. Saya sekarang tinggal menggantikan Y, yaitu ini. Saya tinggal gantikan C tambah S tambah T. Ya, ini adalah dari sisi pendapatan nasionalnya akan sama dengan pengeluaran. Ya, pengeluaran agregatnya. Inilah pengeluaran agregatnya. Ya, ini tadi saya kasih yang warna merah saja supaya mudah. Inilah warna merah ya, supaya mudah. Nah, sekarang C tambah S tambah T sama dengan C tambah I tambah G. Sekarang bisa C yang di sebelah kiri dengan C yang di sebelah kanan itu boleh saling mediadakan. Maka tinggal apa? S ditambah dengan T sama dengan I ditambah dengan G. Maka sekarang saya boleh katakan pendapatan nasional, keseimbangan pendapatan nasional boleh juga dinyatakan S ditambah dengan T sama dengan I ditambah dengan G. I dan G itu adalah suntikan ke dalam aliran pendapatan. Jadi ada investasi, ada pengeluaran pemerintah itu akan menciptakan ya pendapatan kita. Sementara S dan T itu adalah kebocoran dari pendapatan kita. Maka boleh saya katakan sekarang, saya boleh katakan S dan T itu adalah kebocoran, gitu ya. Nah, ini adalah suntikan. Ini adalah suntikan. Ini adalah suntikan. Sehingga saya sekarang bisa juga ternyata menyatakan keseimbangan ekonomi itu bisa kita hitung berdasarkan apa? S ditambah dengan T sama dengan I ditambah dengan G. Jadi ada dua ya. Cara yang pertama tadi saya boleh katakan keseimbangan Y sama dengan C ditambah I tambah G. Yang satu lagi sama dengan S ditambah dengan T sama dengan I ditambah dengan G. Itulah dua pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita bisa menghitung namanya apa? Keseimbangan ekonomi. Yang kedua ini apa? Suntikan itu akan sama dengan bocoran. Oke, kita kasih contoh. Kasih contoh supaya mudah. Katakanlah demikian. Contoh ya, contoh menentukan keseimbangan ekonomi ya. Katakanlah demikian. Pengeluaran rumah tangga itu ditunjukkan oleh pengeluaran konsumsi otonomus 100, MPC-nya 0,75. Pengeluaran perusahaan itu sifatnya otonomus 1000, pengeluaran pemerintah otonomis 100, dan pemerintah mengenakan pajak sebesar 100. Sekarang pertanyaan kita adalah, tentukanlah pendapatan disposable, YD, konsumsinya, tabungannya, pengeluarannya, dan kondisi ekonomi. Apakah seimbang, apakah ekspansif, apakah kontraksi pada saat pendapatan nasional kita itu sebesar 300, 500, 700, 900, 1100, dan 1300 dan 1500. Itu adalah tugasnya kita ya, tugasnya kita. Bagaimana caranya? Mari sekarang kita cek ya. Saya coba. Oke. Apa yang harus dilakukan? Nih, penyelesaian soal ya. Nanti penyelesaian soal kita gunakan dengan tabel ya. Nah, oke, saya mulai sekarang. Apa yang harus kita pastikan sekarang dulu? Yang pertama adalah kita lihat dulu di sini
konsumsinya dulu kita tentukan. Berapakah sekarang? Sorry, saya ini dulu ya, mohon maaf. Nah, ini dia. Sekarang saya buat sekarang nih. Saya kasih 20 saja. Oke. Ini kok jadi ini? Tunggu dulu. Ini kok nggak ada? Oh, ini ada. Oke. Ini adalah jawaban. Ini adalah penyelesaiannya. Oke. Sekarang saya hitung dulu sekarang. Oh, ini dia. Sekarang saya mau hitung dulu fungsi. Ini sekarang saya buatkan adalah fungsi konsumsi dulu ya. Fungsi konsumsi ya. Kita sudah tahu fungsi konsumsinya itu, sebentar dulu, ini bermasalah. Ini saya ini aja nih, yang baru saja. Ini kok jadi seperti ini. Oke, sekarang saya buat ya penyelesaian. Nah, sekarang penyelesaian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, langkah pertama itu adalah tentukan dulu fungsi konsumsinya, fungsi konsumsi. Ya, itu langkah pertama kita. Yuk kita hitung sekarang. Konsumsi itu adalah C sama dengan C0 ditambah dengan B kali YD ya. Oke, sekarang kita cek. Berapa tadi konsumsi autonomusnya? Katakanlah berapa? 100 ya. MPC-nya 0,75. Maka sekarang saya katakan konsumsi menjadi berapa? 100. Saya tambah dengan 0,75. 0,75 YD. Saya sudah dapat sekarang fungsi konsumsi. Langkah yang kedua, tentukan fungsi investasi. Maka sekarang kita bisa menghitung investasi. Kata di sini apa? Di soalnya dikatakan investasi sifatnya adalah autonomus 100 ya. Jadi investasi sama dengan 100. Langkah yang ketiga, langkah ketiga, tentukan fungsi pengeluaran pemerintah dan pajak ya. Nah, sekarang kita lihat berapakah pengeluaran pemerintah? Katanya pengeluaran pemerintah itu katanya adalah autonomus 100. Pajaknya juga sifatnya fix ya, 100 juga. Maka saya katakan G sama dengan 100 dan T sama dengan 100. Maka sekarang langkah yang keempat, tentukanlah sekarang keseimbangan ekonomi ya, ekonomi. Nah, katanya di sini apa? Gunakanlah katanya tabel ya. Katakan tabel. Oke. Oleh karena itu sekarang kita lakukan. Ketika kita sudah menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah 100, pajak katanya 1000, maka sekarang dampaknya adalah kita hitung dulu sekarang konsumsi ya. Maka sekarang saya akan bisa menghitung sekarang berapakah konsumsi ya. Jadi sekarang pengeluaran konsumsi setelah ada pajak. Ada pajak ya. Sekarang saya buatkan. C akan sama dengan C0 tambah dengan B kali YD. Akan sama dengan tadi berapa? 100 tadi. Berapa tadi? Mohon maaf.
100 ya, 100 ya. Dia akan sama dengan berapa? 100. Saya tambah dengan 0,75 Y dikurangi dengan Y dikurangi dengan 100. Maka sekarang saya dapatkan konsumsi akan menjadi C akan sama dengan 100 ditambah dengan 0,75Y dikurangi dengan 75 ya. Karena 0,75 kali 100 kan 75. Maka akan sama dengan konsumsi akan sama dengan 100 dikurangi 75 ditambah dengan 0,75Y. Itu akan sama dengan C akan sama dengan 100 dikurangi 25 ya. 25 ditambah dengan 0,75Y. Kita sudah dapat sekarang konsumsi setelah kena pajak ya. Kita sudah dapat sekarang konsumsi setelah ada pajak. Kita sudah dapat ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung apa yang ditanyakan dalam soal. Katanya apa? Hitunglah berapakah apa tadi? Nih, disposable income-nya, konsumsinya, tabungannya, pengeluaran agregatnya. Oke, berarti kita sekarang masih harus menghitung satu lagi ya. Sekarang adalah tabungan. Sekarang kita hitung sekarang. Tabungan setelah ada pajak ya, tabungan ya. Tabungan setelah ada pajak. Sekarang kita buat lagi. Ingat tadi adalah tabungan itu YD akan sama dengan C ditambah dengan S. Atau S akan sama dengan YD dikurangi dengan C. Atau akan sama dengan S sama tinggal tadi. Ya. YD saya kurangi dengan C sekarang. C0 ditambah dengan B kali YD. B kecil maaf. B kecil dikali dengan YD. Ini akan sorry. Ini adalah B kecil, malah ini Y besar. Oke, itu ya. Ini akan sama dengan nih S akan sama dengan YD dikurangi dengan C0 dikurangi dengan BYD. Nah, ini Y kecil. Oke. Sehingga saya akan dapatkan sekarang apa? S akan sama dengan YD dikurangi dengan BYD. Oh, ini sorry ya. Ini adalah karena komputernya pintar, maka dia merubah sendiri tanpa kita perintahkan, gitu ya. Ini akan sama dengan minus C0, minus C0 ditambah dengan YD saya kurangi dengan B kecil, YD, gitu kan? Nah, atau sama dengan apa ini? S akan sama dengan minus C0 ya, minus C0, nah, tambah dengan, nih, YD dikurangi kan 1 dikurang B ya, akan sama dengan 1 dikurangi B, 1 dikurangi dengan B, dikali dengan YD. Ingat, 1 dikurangi B itu adalah apa? MPC. Maka sekarang S, saya tinggal sekarang, minus berapa? Minus 100, saya tambah dengan minus 100 ya. 1 dikurangi dengan B-nya tadi berapa? 0,75. Saya kali dengan YD. Itu akan sama dengan S akan sama dengan minus 100 ditambah dengan 0,25 YD. Nah, sekarang kita tinggal mengganti. S akan sama dengan minus 100 ditambah dengan 0,25. Tinggal ganti. Y dikurangi dengan T-nya tadi berapa? 100 ya. Ini akan sama dengan S akan sama dengan minus 100. Saya tambah dengan 0,25 YD dikurangi dengan 25. Sehingga saya bisa menuliskan sekarang S akan sama dengan
minus 125 ditambah dengan 0,25 YD. Udah. Maka sekarang kita tinggal menggunakan ini untuk kita bisa sekarang menghitung berapakah C, berapakah S, berapakah AE gitu ya. Oke. Sekarang kita tinggal membuat sekarang. Maka saya sekarang bisa menghitung sekarang dengan cara saya menggunakan ini dulu ya. Cek dulu ya semua ya. Inilah sekarang saya sudah dapatkan fungsi pengeluaran konsumsi setelah pajak dan fungsi tabungan setelah ada pajak. Maka sekarang saya boleh menghitung berapakah besarnya C, S, I, G, AE, dan kondisi ekonomi ya. Yuk, mari kita teruskan sekarang. Maka sekarang saya meneruskan sekarang dengan cara membuat tabel tadi. Saya akan menggunakan tabel. Katanya kita menggunakan tabel ya. Yuk kita buat sekarang tabel. Saya buat tabel. Ini adalah Y, ini adalah T, ini adalah C, ini adalah S, ini adalah I, ini adalah G, ini adalah AE, ini kondisi ekonomi. Oh, dah saya buat ini. Dah. Nah, mudah-mudahan ini bisa semua ya, Anda bisa mengerjakannya ya. Yuk kita mulai sama-sama. Ini adalah Y-nya kita. Y. Tadi katanya Y itu adalah berapa tadi katanya? 300, 500, 700, 900 gitu ya. Maka sekarang saya buat. Y-nya adalah mulai dari 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500 gitu ya. Itu adalah besarnya Y. Kemudian dikatakan itu adalah pajak. Nah, tadi pajak ya. Pajak, tadi katanya berapa? Pajaknya 100 ya. Pajaknya sifatnya tetap 100, ini juga 100, ini juga 100, terus 100 ya. Jadi berapapun pendapatan nasional, pajak yang dibayar, pajak yang dibayar oleh masyarakat atau yang dibebankan pemerintah sebesar adalah 100 ya. Kemudian kita bisa sekarang menghitung S-nya. C-nya dulu ya, C-nya. Jadi C tadi udah kita katakan, C di sini, C akan sama dengan tadi, tinggal lihat sekarang. C-nya akan sama dengan tadi, adalah 25 ditambah 0,75 Y gitu ya. Sekarang saya tinggal buat. C sama dengan 25 ditambah dengan 0,75 Y. Itu dia. Gitu kan? Maka sekarang bisa kita hitung di sini nih. C akan sama dengan 25 ditambah dengan 0,75 kali dengan 300. Ini berapa? Silakan dihitung. Ya. Hal yang sama. Ketika dia 500 sama berapa? 25 ditambah dengan 0,75 dikali dengan 500. Ketika dia 700 sama, bisa nanti dihitung ya. 25 ditambah dengan 0,75, tambah dengan 0,75 saya kali dengan 700. Demikian seterusnya. Bisa dihitung semua ya. Saya udah pakai sekarang berapa besarnya C, berapa besarnya G. Berikutnya adalah kita menghitung sekarang tabungan. Ditanyakan tabungan. Dikatakan tadi S akan sama dengan setelah saya hitung gitu ya. Mudah-mudahan tadi kita tidak salah hitung ya. 0,25 Y 125 ini ada ini tadi bukan 1100 ya. Oke, cocok. Maka saya dapatkan minus 125 ya. Ini akan saya dapatkan sekarang menjadi minus 125 ya. Nggak salah ya. Oke. Maka sekarang saya dapatkan minus 125 saya tambah dengan 0,25 Y. Nah, Anda bisa hitung sendiri ya. Nanti kan Anda bisa hitung sendiri ya. Anda bisa menghitung sendiri. Oke. Nah, jadi hitung akan sama dengan minus 125 saya tambah dengan 0,25 kali 300. Nah, hal yang sama saya bisa hitung juga ya. Sebentar, ini saya hitung dulu supaya enak lihatnya ya. Oke, ini juga sama.
minus 125 tambah dengan 0,25 kali ya 500, karyanya kan 500 ya, 500 dan seterusnya. Berikutnya kita bisa menghitung sekarang berapakah besarnya investasi. Investasi tadi sebesar investasi adalah autonomus ya. Investasi berapa? 100. Jadi berapapun pendapatan nasional, investasinya tetap 100 ya. Bisa dihitung semua. Bisa dihitung semua ya. Bisa dihitung semua. Dan pengeluaran pemerintah bisa kita hitung. Pengeluaran pemerintah G. Tadi katanya apa? G berapapun pengeluaran pemerintah katanya tetap tadi ya. Kategori 100 juga. 100 semua ya, 100. Jadi berapapun besar pendapatan nasional, pengeluaran pemerintah tetap sebesar 100. Maka sekarang kita bisa hitung AE. AE itu akan sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G, gitu ya. Ini dia nih. Berarti adalah apa? Ini Anda bisa menghitung sekarang adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G, gitu ya. Nah, jadi kalau ini akan sama dengan, ini berapa ini ya? Coba kita hitung dulu, ini berapa ini? Ini akan sama dengan 0,75 kali 300, 225, berarti 250 ya. Ini 250. Sehingga saya sekarang bisa menyatakan di sini AE adalah 250 tambah 100 tambah 100 menjadi berapa? Menjadi 450. Itu ya, 450. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Kondisi ekonomi kita sekarang, ini kondisi ekonomi ya, di sinilah kondisi ekonomi ya. Ini adalah kondisi ekonomi. Ini sebentar. Nah, ini kondisi ekonomi kita nih, saya kasih dulu. Ini mohon maaf karena pakainya adalah ini ya. Oke, kondisi ekonomi. Lihat nih. Pendapatan soal kita 300, pengeluaran agregat kita berapa? 450. Maka kondisi ekonomi kita sifatnya apa? Ekspansif. Ekspansif. Demikian, nanti semuanya bisa dihitung ya. Bisa dihitung semua, maka nanti akan kita lihat berapakah keseimbangan ekonomi. Setelah tadi kita membahas bagaimana kita menentukan keseimbangan ekonomi dengan menggunakan tabel, maka pada bagian berikut ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menentukan keseimbangan ekonomi dengan pendekatan matematis ya. Contohnya sama. Tadi sudah kita katakan ada pengeluaran rumah tangga, ada pengeluaran perusahaan, ada pengeluaran pemerintah, dan ada pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Pertanyaan sekarang adalah tentukanlah keseimbangan ekonomi. Bagaimana caranya untuk menentukan keseimbangan ekonomi? Mari kita mulai. Izin saya coba dulu ya. Nah, oke. Saya sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat penyelesaian. Penyelesaian. Oke. Kita sudah tahu bahwa keseimbangan ekonomi terjadi pada saat pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregatnya. Jadi kita sudah tahu pendapatan nasional itu kita sebut dia dengan notasi Y besar ya. Y akan sama dengan AE. Di mana AE adalah C ditambah dengan I ditambah dengan I ditambah dengan G. Tadi kita sudah dapatkan Y akan sama dengan C-nya tadi adalah 100 ditambah dengan 0,75 ID ditambah dengan investasinya tadi 100, pengeluaran pemerintahnya juga 100. Kemudian kita bisa hitung sekarang, Y akan sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 itu adalah 300 ditambah dengan 0,75 YD, di mana YD itu adalah Y saya kurangi dengan pajak. Saya kurangi dengan pajak, atau bisa saya tuliskan sekarang akan sama dengan 300 ditambah dengan 0,75 dikalikan dengan Y dikurangi dengan 100. Maka sekarang saya bisa hitung. Y akan sama dengan
300 ditambah dengan 0,75 kali Y adalah 0,75Y dikurangi dengan 0,75 kali minus 100 adalah minus 75. Maka akan saya dapatkan pendapatannya Y akan sama dengan 225 dikurangi dengan 0,75Y. Lihat sekarang, sisi di sebelah kiri ada Y, di sisi sebelah kanan ada Y. Oh, ini bukan 0,225 tambah, maaf ya. Tambah 0,75 Y ya. Maka saya sekarang bisa pindahkan Y dari sisi kanan ke sisi kiri. Maka saya kata apa? Y akan kurangi dengan 0,75Y akan sama dengan 225. Y dikurang 0,75Y itu adalah 0,25Y, itu akan sama dengan 225. Sehingga sekarang kita bisa menghitung berapa Y-nya, maka Y itu akan sama dengan 225 dibagi dengan 0,25, itu akan sama dengan 900. Maka kita boleh katakan sekarang keseimbangan ekonomi terjadi pada saat Y sama dengan 900. Ini adalah cara untuk menghitung keseimbangan ekonomi dengan menggunakan pendekatan matematis. Prinsipnya sama ya, Y sama dengan AE, kemudian tadi Y sama dengan C tambah dengan G, pelan-pelan, kita tinggal mensubstitusi. Yang kita substitusi I-nya dengan 100, G-nya dengan 100, C-nya dengan 100 ditambah 0,75YD. Setelah melakukan perhitungan-perhitungan matematis, kita bisa mendapatkan sekarang keseimbangan ekonomi itu terjadi pada saat Y sama dengan 900. Kalau seandainya sekarang, pada saat keseimbangan ekonomi, berapakah konsumsinya? Dan bagaimanakah kondisi anggaran pemerintah gitu ya? Yuk, mari kita lihat. Mari kita lihat. Kalau seandainya itu pertanyaannya sekarang, maka saya boleh kembali menyatakan demikian ya. Saya coba buat. Pada saat keseimbangan ekonomi, tentukanlah besar konsumsi dan bagaimana kondisi anggaran pemerintah. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Sekarang mari kita pertanyaan pertama. Berapakah konsumsi ya? Tentukanlah besar konsumsi ya, besar pengeluaran konsumsi. Jadi kita dapatkan C akan sama dengan 100 ditambah dengan 0,75 YD. Akan sama dengan 100 ditambah dengan 0,75 kali Y dikurangi dengan 100. Akan sama dengan C sama dengan 100 ditambah dengan 0,75 Y dikurangi dengan 75. Atau akan sama dengan C-nya akan sama dengan S. Atau C sama dengan 25 ditambah dengan 0,75 Y. Maka pada saat Y sama dengan 900, kita tadi kan keseimbangan ekonomi ya. Maka sekarang kita bisa hitung. Maka besar pengeluaran konsumsi itu sekarang bisa kita hitung. Jadi apa? C akan sama dengan 25 ditambah dengan 0,75 kali dengan 900. Ini akan kita kali, akan sama dengan, coba kita cek dulu ya. 0,75 saya kalikan sekarang. Ya, ini 0,75 saya kalikan dengan 900 itu adalah 675. Saya tambah dengan 25 dapatnya adalah 700. Sehingga
pada saat keseimbangan ekonomi, pengeluaran konsumsi itu sama dengan 7. Pertanyaan yang kedua ditanyakan adalah berapakah anggaran pemerintah? Berapakah anggaran pemerintah ya? Anggaran pemerintah sekarang saya bisa hitung. Oke, maka sekarang saya bisa hitung. Anggaran pemerintah pada saat keseimbangan ekonomi. Sekarang kita kembali. Secara teori kita sudah tahu bahwa anggaran pemerintah itu ada, kita kasih dia kodenya adalah AP ya. AP itu adalah penerimaan pemerintah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Ya, pengeluaran pemerintah. Tadi kita sudah tahu, AP itu akan sama dengan penerimaan pemerintah dapat dari pajak, pengeluarannya dari G ya. Dari G. Tadi pajaknya kita sudah dapatkan, pajaknya dia adalah dapat 100, tapi pengeluaran pemerintah dia tadi juga berapa tadi pengeluaran pemerintah? 100. Maka kita dapatkan AP-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa katakan sekarang pada saat keseimbangan ekonomi, anggaran pemerintah seimbang. Kenapa seimbang? Karena pada saat itu anggaran pemerintah bernilai 0. Di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. Jadi demikianlah proses perkuliahan kita pada minggu yang kelima yang membahas tentang pemerintah dan keseimbangan ekonomi. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita semua sukacita, sampai kita bertemu lagi di sesi pembelajaran ekonomi berikutnya. Belajar ekonomi itu asik dan menyenangkan. Terima kasih dan selamat siang.